wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Febri Redova dengan NIM 113321010 dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Hamzah Lombok Timur. Jadi, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas dan menyusui oleh dosen Febrianti SST MPes dengan tema tugas mekanisme laktasi. Oke, sebelum kita ke inti pembahasan kita, mari saya jelaskan apa sih itu mekanisme laktasi. Laktasi adalah teknik menyusui mulai dari dibuatnya ASI sampai dengan keadaan bayi menghisap dan menelan ASI. Nah, pada proses laktasi ini ada beberapa hormon yang mempengaruhi. Yang pertama ada hormon progesteron, yakni hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berperan dalam menstimulasi sistem saluran ASI agar membesar sehingga dapat menampung ASI lebih banyak. Yang ketiga ada hormon FSH, yang keempat ada hormon LH, dan yang kelima ada hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin ini berperan dalam proses pembesaran alveoli pada masa kehamilan. Yang keenam ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin inilah yang menyebabkan ASI bisa keluar. Dan yang terakhir ada hormon HPL. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai proses laktasi atau proses pembentukan laktasinya. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada laktogenesis 1, di mana pada awal sampai dengan pertengahan kehamilan ini ada hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin. Nah, pada saat awal kehamilan sampai dengan pertengahan kehamilan, ASI belum bisa keluar karena ketiga hormon ini sama-sama kuat, terutama hormon estrogen. Nah, karena adanya hormon estrogen ini sehingga ASI belum bisa keluar. Hormon prolaktin itu masih dijaga oleh hormon estrogen tersebut. Nah, di sini juga terjadinya pertumbuhan dan perkembangan alveoli, lobus, dan ductus. Yang kedua ada laktogenesis 2, yakni pada akhir kehamilan sampai dengan pasca persalinan, yakni 2-3 hari. Nah, di sini hormon estrogen dan progesteron ini sudah menurun, tetapi hormon prolaktin masih tinggi, sehingga karena turunnya hormon prolaktin dan estrogen ini, maka bisa menyebabkan ASI keluar, baik dari akhir kehamilan sampai dengan pasca persalinan, yakni 2-3 hari tersebut. Lanjut ke laktogenesis 3. Laktogenesis 3 ini sekresi ASI dipertahankan, di mana caranya tetap menyusui bayi. Yang keempat ada involusi uterus atau kembalinya uterus ke bentuk semula seperti sedia kala sebelum hamil. Oke, mari kita beranjak ke mekanisme laktasi. Nah, laktasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada proses produksi dan ada proses pengeluaran, di mana proses produksi ini dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan proses pengeluaran dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Nah, kedua mekanisme laktasi ini dipengaruhi lagi oleh isapan bayi. Oke. Jadi di sini ada gambar. Nah, ada bayi menyusui atau bayi menyusu, maaf ya. Nah, ketika bayi menghisap payudara ibu, di dalam payudara ini ada nih kelenjar-kelenjar di sini. Nah, kelenjar-kelenjar yang ada di sini ini akan mengirimkan sinyal kepada otak, terutama di bagian hipotalamus melalui medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, ketika bayi menghisap ini otomatis ada rangsangan nih dari kelenjar-kelenjar ini ke hipotalamus tersebut. Hey, ini ada yang menghisap, ada yang membutuhkan ASI nih, ayo dong produksi ASI. Nah, kemudian si hipotalamus ini mengirimkan sinyal lagi nih ke hipofisis anterior, karena hipofisis anterior inilah yang menghasilkan hormon prolaktin sehingga bisa memproduksi ASI. Nah, ketika sudah dikirim ke hipofisis anterior ini, kemudian si hipofisis anterior
Nah, betul sekali. Oksitosin selain untuk involusi uterus atau untuk mengontraksikan rahim ketika akan melahirkan, oksitosin itu juga berfungsi pada proses pengeluaran ASI. Nah, ketika oksitosin ini sudah dikeluarkan oleh hipofisis posterior, maka oksitosin ini akan melalui alveoli. Nah, selain melalui alveoli, dia juga akan ke sel neoepitelnya, sehingga oksitosin ini akan berkontraksi dan juga mengeras sehingga bisa mengeluarkan ASI. Dia akan berkontraksi sehingga bisa memompa ASI untuk keluar yang akan dihisap oleh si bayi. Nah, setelah tahu kedua hormon ini dipengaruhi oleh hisapan bayi, maka cara untuk meningkatkan produksi ASI adalah dengan sering memberikan ASI kepada si bayi. Semakin sering ibu memberikan ASI kepada si bayi, maka semakin banyak juga produksi ASI-nya, Bu. Begitu. Nah, hormon prolaktin ini meningkat pada malam hari. Kenapa begitu? Karena hormon prolaktin ini biasanya akan meningkat pada keadaan atau suasana remang-remang, Ibu. Karena hormon prolaktin ini tidak kurang bekerja pada area yang terang ketika ada matahari. Ketika bayi bangun pada malam hari, silahkan disusui. Tetapi jika bayi tidak bangun, tidak masalah, jangan dibangunin, Ibu ya. Nanti takutnya ibu yang begadang. Begitu, nanti takutnya kantung mata ibu ini besar seperti saya. Oke, begitu Bu ya. Ibu bisa memanfaatkan waktu malam hari untuk memberikan ASI kepada si bayi. Nah, apakah ibu tahu gimana sih bayi itu menyusui dengan benar? Nah, keadaan bayi menyusui dengan benar itu yakni bayi membuka mulutnya selebar-lebarnya dan puting serta areola ibu ini atau bagian kehitaman dari payudara ibu ini juga masuk atau dihisap oleh si bayi. Tuh, ibu bisa melihat gambar setelah ini. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya